Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dan kami akan membahas yaitu modul 1 mengurus dokumen ekspor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jian Mulia Junior dan dua teman saya yaitu Valentin Yusrin dan Mutiara Ainur Rahma Maksum. Oke, next slide. Yang pertama hal-hal yang akan kami bahas, yaitu pertama ada dokumen utama ekspor, ada dokumen tambahan ekspor, ada barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang yang dilarang ekspor. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas dokumen utama ekspor. Nah, di dalam dokumen utama ekspor itu ada berbagai macam-macam, seperti yang pertama yaitu ada invoice atau faktur. Nah, yaitu bukti transaksi atau penagihan yang dibuat oleh eksportir untuk importir. Yang kedua ada packing list, yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai yang tertera di invoice yang berfungsi untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer jika ada pemeriksaan. Yang ketiga ada bill of lading atau BL, atau air value bill, yaitu berfungsi sebagai bukti pengiriman atau tanda terima yang dibuat oleh perusahaan ekspedisi kepada eksportir. Oke, next slide. Yang keempat ada polis asuransi, yaitu berisikan dokumen yang menyatakan jenis-jenis risiko yang dapat diasuransikan, serta pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Yang kelima ada shipping instruction atau SI, yaitu dokumen yang dibuat oleh eksportir dan diberikan kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang di transportasi pengangkutan. Dan yang keenam ada PIB atau pemberitahuan ekspor barang. Dokumen pemberitahuan ekspor barang sebelum setiap pengiriman ekspor kepada kantor bea dan cukai. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada delivery order, yaitu dokumen yang berfungsi untuk memberi keterangan resmi terhadap pembelian barang dari penjual ke pembeli, rincian terhadap barang yang akan dikirim ke pembeli, dan menjadi tanda bukti bahwa barang sudah diterima pembeli dengan menyertakan tanda tangan. Yang kedelapan ada NPA, NPE, atau Nota Pelayanan Ekspor. Nota ini diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan dan berfungsi untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Kemudian ada dokumen tambahan ekspor. Yang pertama ada sales contract, di mana dokumen persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Yang kedua ada Certificate of Origin atau COO, atau Surat Keterangan Asal atau SKA, dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor ke negara tertentu yang berfungsi untuk menyatakan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Phytosanitary Certificate, yaitu dokumen yang biasa diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya yang berfungsi sebagai penjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman penyakit berupa jamur atau bakteri. Yang keempat ada Fumigation Certificate, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi yang berfungsi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai standar yang ditetapkan. Yang kelima ada Chemical Certificate, atau dokumen yang memuat hasil analisis barang dari laboratorium yang berfungsi untuk menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang diharuskan pemeriksaannya. Kemudian selanjutnya ada Inspection Certificate,
yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa kondisi barang yang akan dikirim dalam keadaan baik sebelum barang tersebut terangkut atau dikapalkan. Yang terakhir ada Veterinary Certificate, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH, Kementerian Pertanian yang berfungsi sebagai penjamin keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Selanjutnya, membahas tentang tiga kelompok dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Mendag per 3 2012. Pertama yaitu barang bebas ekspor. Semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi ekspor dan dilarang ekspornya. Selanjutnya, barang yang dilarang ekspornya. Yang pertama, anak ikan dan arwarna, benih ikan sidap, ikan hias botia, udang galah, udang panaida. 2. Karet alam tanpa SNI. 3. Kulit mentah, piglet, dan wet blue dari binatang melata. 4. Bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian. 5. Kayu bulat atau bahan kayu serpih. 6. Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi atau termasuk dalam APP 1 dan 2 CITES. 7. Rotan, 8. Barang kuno, 9. Pasir, laut dan darat, tanah, topsoil, 10. Biji timah, 11. Bahan baku serpih, 12. Batu mulia, 13. Scrap besi atau baja kecuali di Pulau Batam. Yang terakhir yaitu barang bebas ekspornya. Yang pertama, inti kelapa sawit. Kedua, binatang sejenis lembu hidup yakni bibit sapi bukan bibit. Yang ketiga, anak ikan Napoleon, benih ikan bandeng. Yang keempat, kulit buaya dalam bentuk wet blue. Yang kelima, beras. 6. Binatang liar dan tumbuhan alam. Ketujuh, kopi. Kedelapan, produk industri kehutanan. Kesembilan, sarang burung walet. 10. Pupuk urea. 11. Minyak dan gas bumi. 12. Emas murni atau perak. Sekian dari presentasi materi yang kami berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.